Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, yang telah memberikan kepada kita petunjuk dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang alhamdulillah yang memberikan kepada kita ketundukan, cinta kepada kebaikan, benci kepada kemaksiatan dan kefasikan. Dan di pertemuan kali ini semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hati yang senang untuk duduk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, sebagaimana karakteristik yang dibacakan tadi oleh imam kita dari karakter-karakter ibadur rahman, dari hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang di pertemuan kali ini kita melanjutkan sebenarnya sangat indah. InsyaAllah ta'ala setelah kitab ini kita akan mengkaji dari sifat-sifat ibadur rahman yang dibacakan imam kita. InsyaAllah ta'ala ada buku dari guru penulis, yaitu beliau menelaah dari sifat ibadur rahman, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Buku dari guru penulis Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari. Ada bukunya yang lumayan tipis diktat, tapi sangat indah untuk dikaji insyaallah ta'ala. Di pertemuan setelahnya ini, setelah kita membaca dari ahaditsul islahil qulub, hadis-hadis tentang memperbaiki hati, kita akan menghiasi hati kita dengan ketaatan-ketaatan. Terlebih khusus tadi sifat ibadur rahman itu sangat indah untuk kita selalu mengingatnya, mengusahakannya untuk memiliki karakter itu. InsyaAllah ta'ala semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberkahi sisa dari kehidupan kita. Kemudian di pertemuan ini kita masih melanjutkan kitab yang telah kita bahas dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, dan kita sudah di bab yang ke-9. Kata beliau, dan di bab ke-10 kita gabungkan taharatul qulub wa mafhumul qalb. Di bab ke-9 beliau mengingatkan tentang bab sucinya hati dan mahmumnya qalb. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb. Yang pertama, beliau mengingatkan tentang pentingnya kesucian hati. Sekali lagi kita ingatkan bahwa sucinya hati itu dengan istighfar. Sucinya hati itu dengan seseorang menjauhi kesyirikan kepada Allah, apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sucinya hati dengan besarnya cinta, pengagungan, pembesaran kepada Allah. Sucinya hati dengan ketaatan, dan terkotornya hati dengan kemaksiatan. Hal yang paling mengotorinya adalah kesyirikan, dosa-dosa dan maksiat, memandang pandangan yang haram, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengantarkan hawa nafsu atau permusuhan. Dan sekali lagi kita ingatkan pula bahwasanya kotornya badan itu lebih mudah dibersihkan daripada kotornya hati. Dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat takabur, sifat merasa lebih baik, berbangga, nasab, diri, kedudukan dan seterusnya, itu seluruhnya mengotori hati. Maka dari itu dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang seorang sahabat bertanya, "Ayyun nasi afdal?" Qala kullu mahmumil qalbi wa sudukil lisani. Maka ada yang bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, manusia siapakah yang paling afdal, yang terbaik di muka bumi ini?"
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu mahmumul qalbi wa sulukul lisan. Orang yang memiliki mahmumul qalb dan memiliki kejujuran lisan. Qalu sulukul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalb. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau jujur lisannya kita paham, tapi apa arti dari mahmumul qalb? Mahmumul qalb adalah salah satu karakter manusia terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal huwa at-taqiyyun naqiyyu la ithma fi. Mahmumul qalb adalah hati yang bertakwa dan bersih. La ithma fi, tidak ada kedurhakaan di dalam hatinya. Wala bagya wala gilla wala hasada, dan tidak ada kelaliman padanya serta kedengkian dan hasad. Jadi mahmumul qalb artinya adalah seseorang yang hatinya dihiasi dengan ketakwaan dan kesucian. Kesucian hati, bersihnya hati, yang tidak ada dosa menghampirinya. Bukan berarti tidak jatuh dalam dosa, tidak. Tapi dia sebagaimana yang disifatkan dari ibadah Rahman tadi. Kalau dia melakukan dosa dan maksiat, dia tahu itu dosa dan maksiat, dia kembali kepada Allah bertobat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzamb kama la dzamba. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Maka dari itu ketika kita berdosa, dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seseorang akan ditintakan pada hatinya nuqtatun sauda, dari noda tinta hitam pada hatinya. Dan ketika dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya, dan dia lakukan sebelum ajal di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, dan dia akui itu kesalahan dan dia ganti kebaikan, maka dosa tersebut menjadi cahaya putih di dalam hatinya, yang menyinarinya, yang mengangkat dosa-dosa dan kesalahannya. Maka dari itu kata Nabi, hati seorang yang terbaik adalah orang yang lisannya jujur, hatinya dipenuhi dengan ketakwaan, kesucian, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kedurhakaan, tidak ada ghil, sifat kecemburuan. Mungkin pembagian Allah tetangganya diberikan kekayaan, dia kemiskinan, dia tidak cemburu. Dia tahu bahwa al-khiyaru khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan atas dirinya, dan tidak ada hasad maupun dengki di dalam hatinya. Kemudian kesucian hati ini banyak jalannya, salah satunya dengan sholat. Maka dari itu di setiap sholat, ketika kita sudah takbiratul ihram, sebelum membaca surah Al-Fatihah kita membaca Allahumma qsil qalbi bil ma'i wal thalji wal bahr. Ya Allah, sucikanlah hatiku, sucikanlah hatiku dengan air salju. Kenapa air salju? Hal yang dingin. Karena dosa itu sifatnya panas, dan kalau sudah terlalu lama panas bisa membeku, bisa mendarah daging, sehingga dia diperlukan dengan apa? Air dingin, sehingga menjadi pudar dianya sebagaimana daging. Coba lihat daging kalau yang menggumpal merahnya, kan ketika diberikan es batu, maka dia akan menjadi memudar dan dia akan mencari dan tergugurkan. Kemudian di ayat Al-Mudatsir Allah kabarkan wa thiyabaka fatahhir. Wahai Muhammad, terhadap pakaianmu sucikan, bukan pakaian di badan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas mengatakan wa thiyabaka fatahhir minal itsm. Pakaianmu bersihkan dari dosa. Artinya pakaian jiwamu, sucikan dia dari dosa. Dan berkata Mujahid, nafsaka laisa siyabaka, jiwamu bukan pakaianmu. Kemudian berkata Qatadah, tahhirha minal ma'asi, sucikan jiwamu dari kemaksiatan kepada Allah. Adapun kata Hasan Al-Basri, khuluquka fahassin, akhlakmu perbaiki, itu yang dimaksudkan wa thiyabaka fatahhir. Dan kemudian kita ingatkan juga tentang pengabaran Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan secara berbondong-bondong adalah waqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berkata pada malaikat
atas orang-orang yang telah dicabut ruhnya, keselamatan atasmu wahai jiwa-jiwa yang telah suci, maka masuklah kalian ke dalam syurga dalam keadaan kekal. Kemudian orang yang diwafatkan oleh Allah yang berkata, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat mengatakan selamat wahai jiwa-jiwa yang suci hatinya dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari dosa dan maksiat dan hasad. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dan masuklah engkau ke dalam surga terhadap apa yang engkau telah amalkan dengan engkau berusaha mensucikan hatimu, melakukan ketaatan hanya kepada Allah. Inti pelajaran bisa kita petik bahwasanya manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki lisan yang jujur, hati yang bertakwa, hati yang suci dari dosa dan maksiat kepada Allah, hati yang tidak memiliki sifat kedengkian dan hasad kepada saudaranya. Dan inilah yang dimaksudkan kesucian hati, dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian maka sucikan, pakaian badan disucikan, tapi yang paling utama adalah pakaian kejiwaan. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.